Muis ya Bun. Yang saya hormati Bunda Juju dan juga para keluarga dan juga tuan rumah Bapak Tiono. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Nugroho. Saya seorang ahli maksiat dan juga pendosa. Yang kebetulan saya ini menjalankan jalan pertobatan lewat Bunda Juju. Lu tahu, saya tahu dari Bunda Juju itu dari mana? Dari YouTube. Saya nonton cuman sekitar sekali dua kali doang. Saya akhirnya memutuskan ke sana gitu. Jadi pada waktu itu posisi saya ini sudah mentok secara dunia gitu ya. Sudah mentok secara dunia, terus wah udah macam-macam. Pengen jual ginjal, pengen bunuh diri gitu. Terus akhirnya ketemu channel Sinaurin Mas Adi, itu kan banyak orang pejalan kaki musafir gitu. Terus kemudian, nah setelah lihat Sinaurin itu kok ngelalai, saya ketemu channelnya Bunda Juju. Apa sih yang membuat saya pengen ke tempatnya Bunda gitu loh? Satu, saya lihat Bunda itu punya utang 4M. Wah banyak banget. Tahun berapa Bun? Wah, tahun 2007. Kalau sekarang dihitung-hitung udah 40M. Nah, uang utang saya cuma 20 juta kok pengen bunuh diri gitu. Akhirnya termotivasi kan gitu. Terus Bunda ini ngomong ke gini, "Nah, kowe nek misale duwe utang ditagih uang di polisi yo hadepi. Apa wedi gitu. Lho, salahmu dhewe kok wedi. Ami menungso wedi ambek Gusti Allah ora wedi gitu," kata Bunda. Wah, akhirnya memotivasi saya gitu ya. Ini saya itu nggak ada expect wah nanti di jalan itu ketemu Bunda, maksudnya sampai atau enggak, yang penting saya lillahi ta'ala, saya niat untuk bertobat dan jalan kaki. Lah wong saya punya uang 30.000 doang kok. 30.000 real, 30.000, saya nggak punya HP. Akhirnya saya memutuskan untuk ya pilihannya dua, arep melaku ke tempatnya Bunda atau arep bunuh diri. Nah gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk jalan kaki selama 8 hari, bawa uang 30.000, kok gak pernah keluwen, gak pernah kelaparan gitu. Nah akhirnya saya di jalan itu ketemu hidayah bahwa selama ini kalau dihitung-hitung 10 dosa besar yang di sini ini, syirik, meninggalkan sholat, itu kalau kata Bunda semuanya ada di saya gitu. Jari Bunda itu blok hitam saya itu tebel banget gitu. Bener ya Bunda? Blok itu dosanya banyak gitu. Nah, saya jalan selama 8 hari, delalahi, ya emang tujuannya ke rumah Bunda, kok nggak pernah kelaparan gitu loh. Sering nemu uang di jalan. Nah, pada waktu itu tuh saya sempat riset gitu ya, kalau misalnya musafir itu nggak boleh minta, nggak boleh ngamen, nggak boleh nyolong gitu, nggak boleh. Saya lakuin itu, jadi ketika kita sudah berserah total sama Allah, ya wis, misalnya gini, saya di jalan ini kelaparan atau apa, karena perlu Gusti Allah, tiba-tiba kok nemu uang, nemu ini, gitu. Terus delalai selama 8 hari ini ketemu Mas Adi dari Sinaurin di Kudus. Saya nggak ada ekspektasi sama sekali buat ketemu, dan akhirnya ketemu beliau gitu. Ditanya, mau kemana Mas? Mau ke Pondok Ungaran, mau ke tempatnya Bunda Juju gitu. Belalanya mau dianterin tak? Mau gitu. Akhirnya dianterin sama
siapa Mas Adi ketemu Bunda Juju. Jadi yang tadinya saya misalnya jalan masih 3 hari, dikasih pertolongan Allah lagi, saya jalan cuma 8 hari dan sampai rumah Bunda Juju. Awal punya uang 30.000, sampai Bunda Juju jadi 40.000. Nggak kelaparan. Lah waktu saya sering maksiat, kok saya sering kelaparan, sering nggak makan selama 3 hari gitu. Kok di jalan nggak pernah kelaparan. Nah, yang saya ambil kesimpulan itu ketika kita sudah berserah total, kita punya niat baik sama Allah gitu, akhirnya Allah itu akan bantu kita. Yang penting kita berserah total gitu dan melepaskan keakuan kita, kemelekatan kita gitu. Nah, ini langsung aja ya. Ketika saya mondok di Bunda Juju, mungkin saya beda sama senior-senior yang di sini yang sudah sukses semua gitu. Selama saya kurang lebih hampir 2 bulan ngejalanin 7 pilar ini segala macam. Tadinya saya itu udah nggak punya siapa, akhirnya sekarang orang tua saya sudah ridho sama saya gitu, sudah ngebel, sudah ada komunikasi dengan orang tua. Kemudian apalagi saya cuma baju berapa ya, 2 atau 3 gitu, sekarang baju saya udah bagus-bagus. Dulu nggak punya HP, sekarang punya HP lagi gitu lah. Padahal saya nggak kerja. Itulah pertolongan Allah gitu lah. Jadi rezeki itu nggak melulu tentang uang gitu, bisa lewat siapa aja gitu. Yang penting kita kalau untuk Allah itu bener-bener apa ya, temenan gitu loh, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kita melepaskan keakuan kita bahwa kita mampu untuk menyelesaikan utang kita. Misalnya kita pengen bayar utang bank gitu, malu sama tetangga ditagih, itu kan kita masih malu sama manusia. Kenapa kita nggak malu sama Gusti Allah gitu? Kita melanggar riba gitu. Nah, ayo harus riba. Ini yang kepengen mondok itu ratusan tempat saya untuk selesai. Karena ini kan sudah penuh, mondok ini sudah penuh ya, punya proses ya. Jadi tidak nelpon saya, langsung hadir. Ini yang kemarin Malang sama ini Batam ya, datang ya. Saya tak kira nantong pelu lagi banyak. Mumet ngomong kok aku. Itu ternyata ya mereka tanpa kebel karena mumet atau belnya berdigol. Jalan mingguku. Ya nggak bisa. Karena itu ya betul malah dapat murid rakyatan tersekat. Tempat tidurnya itu ya terbatas. Sebetulnya kalau diatur tapi yang produknya itu menyangkut air, menyangkut dan sebagainya. Nah ini Pak, contoh ini bukan kami ini sombong, ini menyerupakan hidroh bahwa perjalanan Riyadhah itu dasar, tidak aksi, tidak apa ya, dorong pasti punya ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh aku, maka apa yang tidak mungkin bagi saya omong. Maka mudah. Pak Nabi umroh sudah lunas sudah. Baik oleh oh, dipengaruhi oleh ya, karena ada di tempat kita. Pak Agus umroh itu kok wong kurang ngerti aku iso itu. Utangnya artinya lunas sebelum melang Pak Edi lunas utang umroh gue buat utang jadi yang pengen umroh nanti Mbak Ani tambah kali nanti Pak Siono ya nanti mau jalan Pak Siono kalau itu yang dirahmati Allah gampang ya fokusnya Allah. Tapi sebenarnya ilmu tobat, pertobatan dari masalah coba ini Mas
ngono tentane. Ketemu Mas Nawar nang Kudus, Mas Abi. Ini kesana malam-malam. Apa kita terkenal dari pemain-pemain ganteng, Pak? Oke, kecil itu loh. Ini monggo, kenalnya Abi, mau Abi ya dari dia bukan. Ya, langit dia dengan saya. Maka tidak akan lagi aku saya. Oh, kan itu tak ada dia. Tidak apa-apa ya. Komen. Yang terakhir bodohnya bapak ibu tadi nanti karena tekan. Wes didol. Wes umat bapak ibunya serak urus. Bojone juga. Oh, hilang dia.